absen 2. Perkenalkan, nama saya Budi Ayu Kumala, absen 34. Saya Andra Aulia, absen 35. Saya Nasib Atina, absen 28. Saya Muhammad Asgar, absen 25. Saya Muhammad Rizman Sauki, absen 22. Itu radiasi elektromagnetik. Dari teori Maxwell, kita kemarin bahwa Ørsted menemukan gejala bahwa arus listrik yang melalui suatu kawat menimbulkan medan magnet. Faraday dan Henry mendemonstrasikan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik di dalam suatu kawat berbentuk pukaran. Pada tahun 1864, John Scott mengajukan gagasan tentang adanya hubungan timbal balik antara medan listrik dan medan magnet, meskipun tanpa adanya penghantar. Secara eksperimen, Heinrich Hertz menguji teori Maxwell yang menuntun kita ke suatu deskripsi lengkap tentang listrik dan magnet. Gejala-gejala kelistrikan dan kemagnetan erat hubungannya satu sama lain. Hal ini tampak pada gejala-gejala seperti berikut. 1. Muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya, yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Kedua, arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Dan yang ketiga, perubahan medan magnetik dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik. Jika Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnetik menghasilkan medan listrik, maka menurut Maxwell, perubahan medan listrik haruslah menghasilkan medan magnetik. Berdasarkan anggapan itulah, pada tahun 1864 Maxwell mengemukakan suatu hipotesis. Karena perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka sebaiknya perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Jalan pikiran Maxwell dapat dijelaskan dengan gambar 6.1. Kedua isolator yang bermuatan listrik digetarkan pada tugas untuk menimbulkan perubahan medan magnet dan medan listrik sehingga dipancarkan. 2. Cepat rambat gelombang elektromagnetik. Berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, Maxwell menemukan bahwa dalam ruang hampa gelombang elektromagnetik merambat dengan cepat rambat V. Dapat dirumuskan V sama dengan 1 per epsilon 0 kali mu 6 sama dengan 3,0 kali 10 pangkat 8. Dengan memasukkan nilai permeabilitas vakum mu 0 sama dengan 4 pi 10 pangkat 7 bb per a dan permeabilitas vakum epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb per newton meter kubik. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam hampa udara sama dengan cepat rambat cahaya dalam hampa udara, yaitu C sama dengan 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per second. Berdasarkan hal ini dinyatakan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik yang pertama merupakan getaran medan listrik dan medan magnetik yang terjadi bersamaan. 2. Dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik yang tidak menentukan medium. 3. Merupakan gelombang transversal karena getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnetik dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Energi gelombang terbagi sama pada medan listrik dan pada medan magnet, tetapi medan listrik jauh lebih besar daripada medan magnetik karena E sama dengan CB. 4. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dan vakum merupakan tetapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 10 meter per second. 5. Seperti gelombang lainnya, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi dan difraksi atau lenturan, serta polarisasi. Yang keenam, gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan baik oleh medan listrik maupun medan magnetik, sebab tidak memiliki muatan listrik. Yang
Yang ketujuh, seperti halnya cahaya, gelombang elektromagnetik disebut foton atau paket energi karena tidak bermassa. Dan apa saja jenis dari spektrum gelombang elektromagnetik? Ada beberapa fungsi, diantaranya dan pengertiannya. Yang pertama ada gelombang radiofrekuensi, yang kedua ada gelombang mikro atau microwave, yang ketiga inframerah, yang keempat cahaya atau spektrum tampak, yang kelima ultra ungu atau sinar ultraviolet, yang keenam sinar X, serta bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari berbagai jenis gelombang lainnya yang dibedakan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Dan urutan spektrum gelombang elektromagnetik diurutkan mulai dari frekuensi terkecil hingga frekuensi terbesar adalah 1. Gelombang radio, 2. Gelombang televisi, 3. Gelombang mikro atau radar, 4. Sinar inframerah, 5. Sinar tampak, 6. Sinar ultraviolet, 7. Sinar X, 8. Sinar gamma. Kemudian untuk semua gelombang elektromagnetik yang merambat dalam vakum berlaku persamaan dasar gelombang yang sama dengan lambda kali X, dengan Y sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second cepat rambat gelombang elektromagnetik. Lambda sama dengan panjang gelombang meter, F sama dengan frekuensi gelombang atau Gelombang radiofrekuensi A. Panjang gelombang radiofrekuensi rentang dari beberapa kilometer sampai 0,3 meter. B. Frekuensi gelombang radiofrekuensi rentang sekitar beberapa hertz sampai 10 pangkat 9 hertz. Untuk C. Energi foton bergerak dari sekitar 0 sampai 10 pangkat 5 elektron galaksi. Jadi gelombang ini digunakan pada sistem siaran televisi dan radio serta perangkat elektronik yang menghasilkan osilasi listrik. Untuk E, gelombang ini digunakan sebagai alat komunikasi serta membawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya yaitu gelombang mikro atau microwave. A. Panjang gelombang mikro rentang dari 0,3 meter hingga 10 pangkat 3 meter. B. Frekuensi gelombang mikro rentang dari 10 pangkat 9 Hz sampai 3 kali 10 pangkat 11 Hz. C. Energi foton bergerak antara 10,5 elektron volt hingga 10 pangkat 3 elektron volt. D. Daerah gelombang mikro ditandai sebagai ultra high frekuensi, yaitu frekuensi ultra tinggi relatif terhadap frekuensi radio. Untuk E, gelombang mikro digunakan dalam analisis struktur atom dan molekul. F, gelombang ini digunakan pula pada radar atau radio detecting and tracking dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz dan panjang gelombang beberapa sentimeter. Untuk G, gelombang ini mudah dipanturkan oleh benda-benda berukuran beberapa meter seperti mobil, pesawat terbang atau raket karena panjang gelombangnya termasuk dalam batas pendek. A. Gelombang mikro dapat menembus lapisan ionosfer sehingga banyak digunakan untuk komunikasi antar benua dengan bantuan satelit. Ya, pada gambar 68 merupakan pancaran pulsa oleh antena radar. Antena bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang pancaran berupa pulsa terarah dengan selama tertentu. Antena radar menerima pulsa pancaran dari objek yang terkena pulsa datang. Apabila selang waktu antara pemancar dan penerima pulsa sebesar delta T, jarak dari pemancar sampai objek sejauh S, dan cepat rambat cahaya sebesar C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka diperoleh rumus sebagai berikut. S sama dengan C dikali delta T per 2. Inframerah. A. Batasan gelombang inframerah dari 10 hingga 3 meter sampai 7
dikali 10 min 7 meter. Pangkat min 7. Pangkat min 7 meter. B. Rentang frekuensi inframerah dari 3 kali 10 pangkat 11 Hz sampai 4 kali 10 14 4 kali 10 pangkat 14 Hz. C. Panjang gelombang inframerah jauh sekitar 10 pangkat min 3 meter. Pangkat 5 sampai 3 kali 10 pangkat min 5 meter. Panjang gelombang inframerah tengah sekitar 3 kali 10 pangkat min 5 meter sampai 3 kali 10 pangkat min 6 meter. Panjang gelombang inframerah dekat sekitar 7,8 dikali 10 pangkat min 7 meter. D. Inframerah dapat menghasilkan getaran atom-atom dalam bahan. Cahaya atau spektrum tampak. 1. Panjang gelombang cahaya berkisar antara 7,8 dikali 10 pangkat min 7 meter sampai 3,8 dikali 10 pangkat min 7 meter. 2. Frekuensi cahaya dari 4 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 8 kali 10 pangkat 14 Hz dihasilkan oleh atom dan molekul sebagai perubahan internal gerakan elektron. 4. Cahaya disebut gelombang monokromatis karena mempunyai spektrum warna dari merah sampai ungu. Ultra ungu, sinar ultraviolet, batas panjang gelombang ultra ungu dari 3,8 kali 10 pangkat min 7 meter hingga sekitar 6 kali 10 pangkat min 10 meter. Rentang frekuensi ultra ungu dari 8 kali 10 pangkat 14 Hz sampai sekitar 3 kali 10 pangkat 15 Hz. Ultra ungu dihasilkan oleh atom dan molekul yang bermuatan listrik serta matahari. Sebagai sumber radiasi ultraviolet yang sangat potensial, radiasi ultraviolet dari matahari berinteraksi dengan atom-atom bagian atas atmosfer sehingga menghasilkan ion sangat banyak pada ketinggian lebih dari 80 km yang disebut lapisan ionosfer. Ultra ungu digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Radiasi ultraviolet yang diserap akan menghancurkan mikroorganisme seperti hasil reaksi kimia karena ionisasi dan disosiasi molekul. Sinar ultraviolet dapat mengubah molekul sterol dan provitamida menjadi vitamin. Yaitu sinar Wilhelm Zeeman, seorang profesor dari Universitas Würzburg, Jerman, tahun 1845 sampai 1923 pada tanggal 8 November 1985 saat bekerja dengan tabung sinar katode menemukan bahwa sinar dari tabung dapat menembus bahan yang tidak tembus terhadap cahaya dan mengakibatkan layar pendar atau pelat film. Sinar ini berasal dari titik di mana elektron dalam tabung mengenai sasaran di dalam tabung tersebut. Ternyata Rosen tidak dapat menyimpangkan sinar ini dalam medan magnetis seperti yang diharapkan jika sinar itu berupa partikel bermuatan. Rosen juga dapat mengamati diffraksi atau interferensi seperti yang diharapkan jika sinar ini berupa gelombang. Sinar itu oleh Rosen diberi nama sinar X atau sinar Rosen. Sifat-sifat sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek atau frekuensi yang sangat besar. Menurut penelitian, panjang gelombang sinar X berkisar antara 10 pangkat min 12 meter sampai 10 pangkat min 8 meter. Lebih pendek dari gelombang cahaya sehingga mempunyai daya tembus yang kuat. Daya tembusnya tergantung frekuensinya. Makin tinggi frekuensi, makin kuat daya tembusnya. Daya tembus juga bergantung pada jenis bahan yang ditembusnya. Sinar X lebih mudah menembus bahan seperti kertas, kayu, dan daging daripada menembus bahan padat seperti platina, timah, dan tulang. Sinar X mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Sinar X merambat menurut garis lurus. 2. Sinar X dapat menghitamkan pelat film sama seperti sinar cahaya tampak. Sinar X dapat menghilangkan gas karena memiliki energi tinggi. Sinar X dapat menembus logam-logam tipis. Sinar X tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Jadi sinar X juga mengandung muatan listrik. Sinar X dipancarkan ketika sinar katode menunggu logam. Sinar X dapat mengeluarkan elektron-elektron foton dari permukaan logam yang dibutuhkan. Bahaya
Meskipun sinar X banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi jika penggunaannya tidak hati-hati, sinar X dapat membahayakan kesehatan. Sinar X memiliki energi yang sangat tinggi sehingga sinar X dapat merusak jaringan tubuh kalau jaringan tubuh itu terlalu banyak atau sering dipotong laser. Percobaan yang dilakukan pada binatang, ternyata sinar X dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kanker dan kelalaian pada binatang itu. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Ultraviolet salah satunya dapat disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet dengan jenis UVB. Selain menyebabkan kanker kulit, jenis ultraviolet ini juga dapat menyebabkan kulit terbakar, penyakit katarak, perubahan molekul DNA, dan menurunkan kekebalan tubuh. Sementara itu, jenis lain dari ultraviolet yaitu UVA diketahui dapat menyebabkan noda gelap, kerut, atau keribu dan melanoma. Pada tanaman, sinar ultraviolet yaitu UVB juga dapat menyebabkan penyakit kecil sehingga menurunkan produktivitas tanaman tersebut. Selain itu, peningkatan radiasi gelombang pendek UVB juga dapat memicu reaksi kimia di atmosfer bumi bagian bawah, sehingga menyebabkan peningkatan intensitas reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun dan hujan asam serta menyebabkan terjadinya gangguan saluran pernapasan. Gelombang mikro pada alat masak seperti microwave diketahui dapat menyebabkan efek tegang atau stres pada saraf otak. Adapun gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam alat komunikasi seperti handphone diketahui dapat mempengaruhi gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan mempengaruhi sistem memori di otak. Beberapa ahli juga meneliti bahwa radiasi gelombang elektromagnetik pada alat komunikasi juga dapat menyebabkan kerusakan sel saraf, menurunkan kemampuan konsentrasi, mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, mempengaruhi tekanan darah, dan pada tahap yang parah dapat menyebabkan kanker otak. Radiasi gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam teknologi wifi diketahui dapat menimbulkan keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah katanya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.